ya, kau beli kaca pembesar, kau berkaca dulu, ya, kau berkaca, supaya kau sadar. Jangan kau melakukan hal-hal yang kalau ini disuruh-suruh atau ada di balik perkaramu ini siapa-siapa. Nah, kau jangan diajarin yang nggak benar. Makin memanas, pihak Insanul Fahmi tak mau kalah ketika Wardatina Mawa merasa lebih unggul satu langkah di depan. Seperti diketahui, laporan Mawa atas Insanul terkait dugaan kasus perzinahan dan perselingkuhan kini telah memasuki ke tahap penyidikan. Atas status baru itu, dalam pekan ini, pelapor dan saksi akan dimintai keterangan terkait laporan mereka. Tanggal 10 Februari yang lalu, laporan WM terhadap terlapor IF dan IR telah dinaikkan prosesnya ke tahap penyidikan. Dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Artinya, segala pengumpulan kemarin sudah dirasa ada perbuatan pidana yang ditemukan dari laporan saudara WM. Penyidik akan kembali memanggil pelapor dan saksi-saksi serta mengumpulkan alat bukti yang lain termasuk melakukan penyitaan untuk membuat terang pidana yang terjadi. Yang namanya proses naik sidik itu ada unsur pidana, dilihat ada unsur pidana itu bisa naik sidik, pengembangan namanya. Tapi balik lagi ya, naik sidik itu belum tentu bisa naik tersangka, belum tentu ya, saya kasih tahu. Jadi harus diuji lagi. Kenapa? Karena pengembangan pro justia ini semua material ya pidana yang disangkakan itu kita juga harus mengcounter ya, dari pihak Insanul, dari pihak yang tersangka terlapor itu kan ada dua orang ini jelas-jelas diminta untuk bukti-bukti saksi yang menguatkan nantinya atau mengcounter segala apa yang dituduhkan, kan gitu ya, kita coba aja. Apapun status yang ditetapkan padanya, Insan mengaku akan kooperatif. Di sisi lain, ada hal yang mengganjal di hati Insan terkait Mawa yang terlihat berapi-api ingin memenjarakannya. Bukan karakter Mawa, dugaan dipengaruhi orang lain pun sempat terlintas di benak Insan. Juga berterima kasih juga ya untuk pihak berwajib, pada pihak kepolisian yang udah mengawal kasus ini dengan baik dan insya Allah mendapatkan hasil yang baik karena dengan adanya permasalahan yang Mawa sekarang lewati ini akan menjadi sebuah pelajaran juga untuk laki-laki agar lebih bisa menghargai perempuan dan gak ada perempuan lagi yang tersakiti. Jadi bahwa mereka harus tahu bahwa perempuan itu dilindungi. Ya, gitu. Aku juga berterima kasih banyak untuk pihak kepolisian yang sudah benar-benar mengawal kasus aku sampai tahap kepenyidikan ini, udah naik sidik juga, udah gelar perkara. Aku bersyukur banyak hal yang aku harus syukurin di sini karena terutama pihak kepolisian yang benar-benar maksimal pekerjaannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk pihak kepolisian. Dan hikmahnya dari semua ini paling aku pengen supaya tidak ada lagi mau selanjutnya. Saya lebih memprioritaskan bagaimana bisa mempertahankan rumah tangga ini. Makanya kalau misalnya ada pihak-pihak yang membuat ini jadi semakin kisruh, kemudian ada orang-orang yang tidak mendukung untuk saya gimana caranya bisa mempertahankan rumah tangga saya kontra dengan hal-hal tersebut. Gitu ya, terlepas dari apapun itulah, karena kan yang ngerti itu rumah tangga saya itu ya saya mau. Bahwa kau bukan siapa-siapa. Kalau nggak ada si Insanul, ya kemudian tidak ada kaitan nama Inara Rusli, kau bukan siapa-siapa. Aku nggak pernah lihat kau kok di TV. Ya baru-baru sekarang lah aku lihat kau di TV. Ya jadi kau harus terima kasih. Kau jangan sok kali aku lihat kau, ya malah bersyukur pula kau laporan polisimu di Polda Metro Jaya naik penyidikan. Ya kau bukan siapa-siapa, aku kasih tahu. Ya aku nggak pernah lihat kau sebelumnya pun di TV. Ini karena ada kaitan Insanul, ada kaitan Inara, barulah namamu terangkat. Jadi kau jangan juga menginjak kepala orang seolah-olah kena laporanmu naik penyidikan. Kau sakiti Inara, aku kejar kau. Kau lihat itu. Dari hati yang terdalam, Insan memang mengakui kalau dirinya telah bersalah. Itulah sebabnya sudah berulang kali ia menghubungi Mawa, namun sama sekali tidak direspon. Padahal hingga detik ini status mereka masih suami istri, bahkan Insan pun masih rutin memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Kemarin sempat diblok, tapi ya sekarang enggak, tapi nggak direspon aja sih. Oh, tapi tetap ngasih nafkah untuk anak-anak? Masih.
per bulannya Masih. Ini hubungannya Insanul sama Mawar ini masih ikatan suami dan istri, ya, pahami itu. Kalau namanya suami dan istri, tentunya nih kita kan melihat nih ada kasus ini, ya. Saya berharap Polda Metro bisa memfasilitasi, namanya ini masih ada hubungan suami istri, ada anak. Mau apa? Apakah pemerintah nggak mendukung yang namanya adanya satu diberi ruang nih sebenarnya berdua nih apa sih terjadinya, ada apa sih? Ya, bener nggak sih murni dia pertikaian? Aku di sini korban ya, dan aku cuma minta keadilan. Takut sih, nggak takut karena aku benar di sini. Aku di pihak yang benar dan aku membuka kebenaran itu. Jadi, kalaupun pihak sana menyerang, ya aku tetap dengan pendirian aku. Kalau aku tuh berkata benar sesuai bukti, sesuai fakta yang ada, bukti yang valid, dan aku tidak menye-menye. Aku nggak mau menebarkan hoaks, dan aku juga jujur aku juga nggak mau menambah musuh nih. Ketika Insan tak kunjung bisa bertemu anak-anak, Inlara justru telah bersatu lagi dengan putra-putrinya. Apa yang dirasakan Inara kini, demikianlah yang juga dirasakan oleh Mawa. Menjadi single mother dan tak berharap banyak pada Insan, Mawa berusaha membangun karirnya sendiri dalam segala segi kehidupan. Jadi alhamdulillah di tengah kesibukan yang udah aku jalanin sekarang, semata-mata karena aku harus survive untuk diri aku sendiri, untuk bangkit di kaki aku sendiri, harus berdiri tegak untuk aku sendiri pribadi, dan pastinya untuk anak aku juga, untuk Afnan dan keluarga aku juga. Terkhusus untuk Afnan sih, untuk Afnan karena emang aku fokusnya sekarang kerja itu ya untuk masa depan aku, karena aku masih muda juga, kehidupan aku masih. Ini sampulnya aja bagus kalau saya lihat, ya. Tapi hatinya ini nggak bermoral. Ya, sampulnya bagus, kita lihat dari luar, wah bagus, ya kan? Sampulnya bagus kan, Mas? Nah, tapi rupanya hatinya ini tidak bermoral. Kenapa? Kalau ada masalah, kan bisa. Itu suami sahmu, itu urusan pribadi kalian. Panggil dia, nyatakan sikap, bukan langsung kucluk-kucluk, lapor polisi. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah masa suaminya sendiri mau dihukum dia. Padahal nafkah pun sampai sekarang masih terima. Ya gimana saya bilang nggak bermoral? Kan jelas.